Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu kita 26 September 2021. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, puji dan syukur ya Bapa atas berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ya Bapa, kami sebagai anak-anak sekolah minggu, kiranya Kau memberkati kami dalam kehidupan kami ya Bapa, agar kami Tuhan selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu takut akan orang tua. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengangkat pujian kami, kiranya Kau ya Bapa yang memberkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengangkat lagu pujian. Yang pertama, Saya Laskar Kristus, dan kedua, Kudaki Gunung yang Tinggi. adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa atas berkat yang Kau berikan kepada kami selama 1 minggu ini, di mana Engkau telah memberkati kehidupan kami ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami sebagai anak-anak sekolah minggu, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan. Berkatilah kami, agar kami menjadi anak yang takut akan Engkau, dan takut akan nasihat kedua orang tua kami. Ya Bapa, pakailah kami menjadi anak-anak yang seturut firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, dan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami supaya kami Tuhan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, terlebih dahulu kita ambil Alkitab kita, dan di mana nats khotbah kita yang diambil dari kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Baiklah, kakak akan membacanya untuk adik-adik sekalian. Beginilah firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, Allah segala barisan Israel yang kau tantangi itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, dan diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Baiklah, kakak sudah membaca firman Tuhan yang tadi dari kitab 1 Samuel ayat 17 sampai 40, ayat 40 sampai 50. Dengan tema kita pada ini adalah berani menghadapi tantangan. Baiklah, kakak akan menceritakan sebuah kisah Allah segala barisan Israel yang kau tantangi itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau
ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, dan diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Baiklah, kakak sudah membaca firman Tuhan yang tadi dari kitab 1 Samuel ayat 17 sampai 40, ayat 40 sampai 50. Dengan tema kita pada pagi hari ini adalah berani menghadapi tantangan. Baiklah, kakak akan menceritakan sebuah kisah Goliat dan Daud. Beginilah ceritanya. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar, yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani. Padahal, jika bisa mengalahkan Goliat, akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil ujian kita, agar kita pun nanti akan menerima hasil ujian kita dengan baik dan memuaskan. Sehingga apa? Sehingga orang tua bangga sama kita karena kita memiliki nilai yang bagus. Dan guru pun juga memberikan kita hadiah karena kita memperoleh juara 1 ataupun juara 10 besar. Dan orang tua pun bangga sama kita pun diberikan hadiah dari orang tua. Hanya Tuhanlah yang bisa menyertai kehidupan kita, dan hanya Tuhanlah tempat kita berserah. Tetapi adik-adik sekolah minggu, yang kakak mau adalah di saat kita mau menghadapi tantangan, jangan kita terlebih dahulu menganggap kita, wah, bahwasannya aku bisa kok menghadapi melawan mereka. Tetapi tanpa berdoa kita itu akan sia-sia sih menurut kakak ya. Tapi menurut kakak adik-adik sekolah minggu, kita bagaimanapun tantangan yang kita hadapi, kita harus berdoa terlebih dahulu. Baiklah, sampai di sinilah pembacaan khotbah kita pada pagi hari ini. Kita mengakhirinya dengan doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami di saat kami mendengarkan sebagai dari firman-Mu yang telah disampaikan kakak sekolah minggu kami ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, apa yang telah disampaikan kakak sekolah minggu kami
dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Benar ya Tuhan, di saat kami dalam menghadapi tantangan, tanpa berdoa ya Tuhan Yesus, kami pasti tidak akan menghadapinya dengan baik ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah kami Tuhan yang selalu rendah hati, agar kami selalu disertai oleh Engkau ya Bapa, dan berkat yang Engkau berikan kepada kami, agar menjadi berkat bagi semua orang ya Bapa. Ya Tuhan, apa ini adalah berani menghadapi tantangan. Baiklah, kakak akan menceritakan sebuah kisah Sampai berjumpa di depan.